Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Tombo Ati dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Gus Mamet dari Padepokan Olah Jiwa Tombo Ati. Sedulur, bagi Anda yang sekarang nonton video ini, saya sampaikan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan pada hari ini Anda dilancarkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal dan barokah, dikuatkan iman, Islam, tauhid dan ma'rifatullah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sedulur Tombo Ati dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Ini sangat penting sekali. Dan juga Anda yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Anda disembuhkan dari sakitnya dan Allah memberikan obat untuk Anda sekalian. Baik saudara, sedulur Tombo Ati, sekarang saya sudah ada di Pos Forkam ini ya. Pos Forkam itu forum keamanan di daerah Wuluan ini ya. Jadi Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini Jawa Timur ya. Jadi saya sudah ada di warung ini. Saya akan menemui tukang warungnya ini nanti terkait dengan bincang-bincang masalah spiritual. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tukang warung ini, dan juga ada bapak-bapak yang sekarang sedang ada di warung ini pelanggan dari warung ini ya. Jadi langsung saja saya akan menemui tukang warung yang sekarang ada di belakang. Mari bersama saya ajak ke sana. Nah, ini agak saudara, ayo mari ini temui Pak warungnya, tukang warungnya ada di belakang ini ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aduh, bagaimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Kenalkan dulu, saya Gus Mamet Mas. Oke. Ini kalau boleh tahu saya dengan Mas siapa ini? Muhammad Ridhoi. Muhammad Ridhoi. Mas ini yang jualan kopi ini ya? Ya. Oh iya. Nah, Mas, jualan kopi ini sudah lama, Mas Ridhoi? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kalau boleh tahu, Mas ini sudah punya istri belum? Sudah. Sudah. Istrinya berapa, Mas? 1. 1 ya. Anaknya berapa itu? 2. Anaknya 2, istrinya 1 ya. Iya. Mas Ridhoi, mungkin saya akan sedikit minta informasi pada Mas Ridhoi terkait dengan masalah ya sekitar usaha sampean tentang warung kopi ini ya. Ya. Gimana? Rame terus Mas warungnya Mas? Kadang rame, kadang sepi. Oh, Kadang gitu rame, ya. ada sepi. Oh gitu ya. Terus kalau boleh tahu mungkin ini bukanya jam berapa Mas? Bukanya 24 jam. Wow, sampai malam juga? Iya. Oh, 24 jam. Yang apa dagangannya apa aja ini? Kopi, jahe, Kopi, es. jahe. Oh, gitu ya Mas ya. Terus laris tiap harinya Mas. Laris ya. Kalau ini bukan rahasia Mas Ridhoi, kalau mungkin boleh tahu sehari itu sampai dapat berapa Mas? Dari 300-an. Wah, 300.000 ya. 300.000 itu hasilnya bersih sampai berapa ya? Motor itu. Oh, kotor. Kalau bersih dari 300 jual kopi ini sampai berapa bersihnya? Ya 150. 150, separuh ya. Ya. 150 1 bulan berarti sekitar 4,5 ya Mas ya. Ya. Itu untuk biaya anak 2, istri 1, cukup 1 bulan Mas. Ya, cukup-cukupan. Ya. Alhamdulillah, semua itu kalau hasil itu disyukuri, insya Allah itu cukup. Ya. Mungkin begitu ya Mas Ridhoi. Ya. Misalkanlah dagangan kita rame, kadang sepi, kadang nggak ada pembeli, itu pernah dialami nggak Mas Ridhoi sebenarnya? Pernah ngalami seperti itu? Menurut Mas Ridhoi, kira-kira, menurut sampean ya, kira-kira itu semacam gitu itu ada gangguan apa kira-kira? Ya, ada gangguan dari orang yang sirik. Oh gitu ya. Ya. Aduh ya. Mas Ridhoi ya, bukan saya bumboni pada sampean tidak ya. Tapi memang semua itu memang itu sudah kehidupan kita ya. Ya.
Jadi hal-hal semacam itu mau tidak mau kita memang harus percaya. Harus percaya. Kalau sudah dagangan sampean itu sepi, dari pengalaman spiritual Mas Ridhoi yang semacam ini, Mas Ridhoi kemana aja kalau upaya itu minta bantuan? Pada teman aja. Oh memang ada teman yang punya keahlian spiritual ya? Ya. Oh, dari sini jauh dari alamat Mas Ridhoi sini? Jauh di Magetan sana. Bos. Orang Magetan? Ya, aslinya Banten. Oh, orang Banten dia bertempat tinggal di Magetan. Ya. Terus gini Mas Ridhoi, juga sekalian ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Mas Ridhoi sendiri ya, tentang spiritual ini ya, tentang spiritual kaitannya dengan masalah takdir. Itu coba saya tahu apa pengalaman Mas Ridhoi tentang spiritual dengan kalau tadi punya teman yang ada di Magetan, gimana? Atau mungkin Mas Ridhoi yang ini yang jelas sudah karena dagangannya nggak laris atau ada yang nyalai, Mas Ridhoi minta bantuan pada teman. Atau mungkin ada pengalaman yang lain, Mas Ridhoi mungkin dalam keadaan Tapi kan nggak sering minta bantuan. ya barangkali pengalaman apa yang pernah dialami oleh Mas Ridhoi itu apa pengalaman itu? Ya, sakit-sakit jasad. Oh pernah sakit Ya. di tubuh. Tangan. Kaki. Mulut. Mas Ridhoi tahu sakitnya itu karena apa? Ya, karena dibikin orang. Oh, jadi karena Mas Ridhoi dibikin orang, maka akhirnya di tubuhnya ada sakit-sakit gatal itu tadi. Ya, ke dokter 2 kali nggak sembuh. Kata dokter bagaimana Mas? Kalau dokter ya penyakit gatal gitu. Penyakit gatal-gatal gitu ya. Nah, Tapi kering nggak ada air. terus akhirnya gimana Mas Ridhoi? Ya, bawa ke teman saya. Terus akhirnya bisa sembuh? Bisa. Mas Ridhoi, sekarang saya menggarisbawahi tentang cerita sampean. Kita bicara masalah kesehatan. Tadi sudah dibawa ke dokter. Dokter mengatakan bahwa itu tidak ada penyakit. Begitu kan ya? Ya. Tapi ternyata teman sampean itu setelah di situ katakan minta bantuan teman sampean, dibantu didoakan pada Allah, akhirnya sampean sembuh. Kan Ya, begitu kan ya? ya. Mas Ridhoi percaya nggak tentang adanya spiritual, tentang adanya ilmu-ilmu semacam gitu? Itu percaya nggak? Ya percaya. Percaya. Ya. Begini Mas Ridhoi, kuncinya sesungguhnya kita memang harus percaya. Kita memang harus percaya. Karena Allah itu memang menciptakan itu antara yang nyata, yang wujud seperti ini, Ya. dan juga ada yang goib. Ya. Termasuk sakitnya Mas Ridhoi, kalau menurut cerita Mas Ridhoi tadi, itu adalah sakit yang goib. Ya, ya, betul. Ya. Karena tidak disakiti oleh orang secara langsung, bukan penyakit, dokter mengatakan tidak ada penyakit, tapi ternyata Mas Ridhoi sakit. Itu Kan tiba-tiba ada. Gitu. tiba-tiba ada. Nggak ada jalanannya nggak ada. Sampai berapa bulan atau mungkin berapa minggu atau berapa hari sakitnya? 20 hari. 20 hari. Begini kuncinya sesungguhnya. Kalau kita Hampir gimana? 1 bulan Pak. Sakitnya hampir 1 bulan. Oh, itu kan Mas Ridhoi merasakan juga agak gimana sakitnya seperti itu ya. Gatal. Menderita kan? Ya. Menderita, iya pasti. Apalagi ini katakan dibikin oleh orang, bukan kita suudzon ya. Ya. Tapi kalau memang ini secara medis tidak ada, maka di situ pasti ada semacam buatan orang lain. Betul. Inilah perlunya kita yakin pada gaib, bukan hanya karena untuk kepentingan wah ini kalau saya begini berarti si A, si B, si C, bukan itu. Tapi penyakit non medis itu memang benar-benar adanya. Yang namanya gangguan-gangguan jin, setan, katakanlah iblis, bahkan sihir, itu ada memang. Memang ada. Ya, karena itu jalan-jalan saya ini dalam rangka saya memang melakukan visi misi spiritual jalanan Mas ya. Jadi saya tidak praktek dukun di rumah tidak, tapi saya jalan-jalan menemui atau mungkin kadang ingin minta informasi-informasi kepada saudara-saudara, sedulur-sedulur ya,
itu yang mengalami gangguan-gangguan semacam ini, kita berikan satu pencerahan, arahan, termasuk bagaimana kita memberikan solusi agar tidak keliru. Dan kita yakin semua penyakit itu datangnya dari Allah. Betul. Tapi Allah juga punya obatnya. Betul. Jadi kalau kita yakin, ya kita minta aja kepada Allah. Betul. Maka insya Allah, tapi kuncinya itu harus yakin dan percaya bahwa ini adalah obatnya nanti akan datang dari Allah. Kan begitu Mas? Betul. Mas Ridhoi, mungkin sekali lagi ya, ini saya nyampaikan pada Mas Ridhoi. Mungkin kalau ada baiknya silakan nanti disampaikan pada teman-teman yang lain ya. Bahwa dalam tubuh kita itu sesungguhnya sudah dihuni oleh beberapa jin. Yang paling gampang aja. Mantap. Ya, mungkin ini Mas Ridhoi kenal kodam ini ya. Kenal kodam, berarti ini sedikit-sedikit ada di kemampuan spiritual Mas Ridhoi ya. Karena kodam itu sesungguhnya adalah kalau orang kita secara spiritual itu namanya kodam Mas ya. Tapi mungkin orang Jawa mengatakan ada dulur papat. Kakang kawah, adi ari-ari, gede kuser ya. Ini adalah pengertian Jawa. Apapun namanya, secara Islam bahwa itu ada korin. Begitu manusia lahir, ini sudah ditunggangi oleh korin. Karena pakai amalan itu. Ya, ini ternyata sekarang mulai buka sedikit-sedikit ya. Jadi Mas Ridhoi ini ada pengalaman tentang spiritual dan sekarang mungkin saya nggak ngerti apa mungkin Mas Ridhoi belajar tentang ilmu spiritual ya. Asalkan itu dimanfaatkan yang positif, itu gak ada masalah. Yang penting kita ilmu ini datangnya dari Allah. Bahkan Allah itu memberikan ilmu yang baik-baik. Yang jelek itu manusianya. Ya, Kan begitu Mas. Maka dengan ilmu-ilmu Allah, ada orang memanfaatkan menggunakan santet, tenung, menggunakan sihir, nyakiti orang, bunuh orang. Ini juga dengan ilmu Allah. Nah, cuman kalau kita manfaatkan dengan yang baik-baik, maka ilmu ini bisa digunakan untuk menolong yang lain. Betul. Kan begitu Mas? Betul. Ya, intinya di situlah. Jadi Mas Ridhoi, mungkin pengalaman ini kita sharing dengan Mas Ridhoi ya. Ada pengalaman yang memang benar-benar sudah dijalani, dilakoni oleh Mas Ridhoi. Maka di sini mari kita kembali ya, kita serahkan sepenuhnya bahwa semua ini hakikatnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu saya mengajak kepada seluruh sedulur Tombo Ati yang ada dimanapun Anda berada, dari konten yang saya buat ini, apabila ada baiknya, itu gunakan untuk kepentingan yang baik. Kalau saya bincang-bincang dengan Mas Ridhoi ini kurang baik, tidak usah dipakai, ya. Karena itu saya sarankan kepada dulur-dulur Tombo Ati dimanapun Anda berada. Mari hindari dari segala kemusyrikan, hindari dari segala kesyirikan, bahwa apabila kita sudah menyekutukan Allah, maka di situ nanti kita akan dilaknat. Bahkan kita diharamkan untuk masuk kepada surga Allah. Ya. Baik, dari saya Gus Mama bersama dengan Mas Ridhoi, barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui dari sedulur semua yang melihat konten saya, tetapi ini adalah kita sekedar sharing ya, sekedar sharing aja. Dari konten pada hari ini atau video saya pada hari ini, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati.